Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina Fadila dengan NIM 2104219. Saya ingin menyampaikan materi hari ini mengenai proses perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan, hubungan lingkungan dengan pembagan serta pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh proses pembangunan. Proses perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan melibatkan langkah-langkah untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam serta lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses ini antara lain yaitu satu, inventarisasi sumber daya alam. Proses dimulai dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber daya alam yang tersedia seperti hutan, air, tanah, mineral, dan keanekaragaman hayati. Informasi ini menjadi dasar untuk merencanakan penggunaan yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua itu penilaian dampak lingkungan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian dampak lingkungan terhadap rencana penggunaan sumber daya alam. Penilaian ini melibatkan analisis terhadap dampak potensial terhadap lingkungan termasuk aspek-aspek seperti polusi udara, pencemaran air, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Yang ketiga itu pembuatan kebijakan dan regulasi. Berdasarkan informasi dan penilaian dampak lingkungan, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Hal ini meliputi pengaturan izin, pembatasan aktivitas tertentu, pembayaran kompensasi, atau pengenaan pajak terhadap kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat itu perencanaan penggunaan sumber daya alam. Dalam proses ini, rencana penggunaan sumber daya alam disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Misalnya mengatur zona-zona perlindungan untuk konservasi keanekaragaman hayati, mengatur zona-zona budidaya pertanian atau perikanan yang berkelanjutan, atau mengidentifikasi lokasi untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Yang kelima itu pengawasan dan penegakan hukum. Setelah perencanaan dilakukan, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan implementasi yang benar. Ini meliputi pemantauan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, penegakan aturan dan regulasi yang berlaku, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Hubungan lingkungan dengan pembangunan sangat erat karena pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan yang mempercepat penggunaan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat mengarah pada deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan agar pembangunan yang terjadi dapat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan hidup. Perencanaan dan perusakan lingkungan hidup oleh proses pembangunan dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain yang pertama yaitu pencemaran udara. Aktivitas industri dan transportasi yang intensif dapat menghasilkan emisi polutan ke udara seperti gas buang kendaraan, asap pabrik, atau debu dari kegiatan konstruksi. Polutan ini dapat menyebabkan polusi udara yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Yang kedua itu pencemaran air. Limbah industri dan domestik yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari sumber air seperti sungai dan danau. Yang ketiga itu kerusakan habitat. Pembangunan infrastruktur seperti pemukiman, jalan, dan industri bisa mengakibatkan kerusakan atau fragmentasi habitat alami. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi spesies-spesies tertentu, mempengaruhi keanekaragaman hayati, dan mengganggu ekosistem yang ada. Selanjutnya itu penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Jika sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan regenerasi dan pemulihan, maka dapat terjadi degradasi sumber daya alam tersebut. Selanjutnya perubahan iklim. Proses pembangunan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh proses pembangunan, diperlukannya pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup penerapan teknologi bersih dan efisien, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, pelestarian habitat alami, dan pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, pendidikan lingkungan, dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga sangat penting dalam upaya ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.